Sebenarnya apapun itu ya, entah naik motor, sepeda, skuter listrik, ya mobil, bahkan sekalipun kereta, ada potensi resiko semuanya. Oleh karenanya itulah sebabnya ada manajemen resiko. Nah kalau itu kan udah terlalu dalam lah ya, ada ilmunya lagi manajemen resiko. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya teman-teman, ini seperti biasa Babe Jaki pagi hari ini, hari Sabtu ya. Nggak jauh-jauh, ini di sekitar Villa Pamulang Mas tahap 2. Dan di sini ternyata masih banyak kebun-kebun. Ini bukan kebun, mungkin kafling kali ya. Karena lama nggak dipakai jadi tumbuh semak belukar. Terus ya jadi lebih ini aja, kayak alas. Ini sungai kecil ini. Sebenarnya kalau ini dibuat selokan ikan makin keren nih. Soalnya dia lebih tinggi, dalam. Cuman masih ada aja yang buang sampah sembarangan nih. Masih banyak. Ya, ngomong-ngomong terkait jalan kaki teman-teman, Babe kan selalu tiap hari jaki ya, terutama di Jakarta, karena memang kantornya di Jakarta. Jadi ada resiko-resiko biasanya yang Babe alami. Jadi potensi resiko sebenarnya apapun itu ya, entah naik motor, sepeda, skuter listrik, ya mobil, bahkan sekalipun kereta, ada potensi resiko semuanya. Oleh karenanya itulah sebabnya ada manajemen resiko. Nah kalau itu kan udah terlalu dalam lah ya, ada ilmunya lagi manajemen resiko. Tapi ini secara umum dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada potensi resiko, tidak terkecuali dengan jalan kaki. Nah Babe sendiri apa sih yang dialami ketika jalan kaki? Ya banyak ya teman-teman. Di antaranya nih, potensi keserempet motor, mobil itu pasti ada. Karena jalan di Jakarta itu nggak sepenuhnya atau belum sepenuhnya aman dan nyaman. Itu pertama. Babe bahkan pernah tuh mau diseruduk sama biasa ojek online pas lagi ngebut, mungkin entah ngejar penumpang atau gimana. Hampir saja waktu itu nikung, Babe lagi jalan. Untung alhamdulillahnya Babe sigap. Nah itu, jadi potensi diserempet itu pasti ada. Yang kedua, potensi kepleset tuh juga pasti ada. Karena trotoar di Jakarta itu kan tidak semuanya bagus teman-teman. Kadang-kadang penutupnya itu precast ya, itu agak lepas, atau kalau orang Jawa bilang jeblos. Nah kalau nggak awas, Babe bisa masuk ke situ kakinya. Bahkan ketika kita menginjak precast tampak kelihatan masih ya nggak apa-apa gitu, ternyata jeblos juga ternyata misalnya. Jadi potensi itu ada, kepleset itu masuk parit atau got ada. Terus yang ketiga, di Jakarta itu kan tidak semuanya orang baik ya teman-teman. Walaupun alhamdulillah Babe belum pernah ngalamin nih. Amit-amit ya kalau ngalamin, jangan sampai. Mungkin daerah-daerah tertentu mungkin ya. Di Jakarta itu potensi ya orang-orang usil lah, katakanlah orang-orang jahat. Ya kan, mengintai kita. Pasti ada. Ya kan? Entah itu jambret ataupun apalah. Makanya harus sigap kayak gitu tuh, dan lihat tempat ya. Maksudnya ketika udah di jalanan umum, ketika mencet HP juga harus ya sering tengok kanan kiri. Takutnya di belakang juga kan suka ngambil, misalnya amit-amit deh.
Keempat, potensi-potensi itu ya, ini potensi-potensi negatif ya. Jadi ini mah untuk sekedar sebagai kewaspadaan aja. Jadi kalau teman-teman jalan kaki itu tidak sepenuhnya aman juga. Itu yang kelihatan tuh. Yang keempat, polusi teman-teman. Ini resiko ini. Bukan hanya potensi, pasti ada tuh. Karena Babe pernah jalan dari Palmerah sampai stasiun Tanah Abang itu, udaranya itu terutama di jalan Panjenihan kotor banget. Bau asap knalpot tuh kerasa banget, nggak enak di paru-paru tuh. Ini kan bener-bener ya. Jadi kita udah jalan jauh, udah berkeringat, udah bergerak, tapi udaranya itu nggak mendukung banget. Makanya Babe itu paling suka jalan kaki yang banyak pohon dan mungkin di area-area pedesaan. Kalau deket ya mungkin di pegunungan. Kenapa? Karena udaranya lebih bersih teman-teman. Itu kenapa jalan kaki di Jakarta itu ya nggak enaknya salah satunya itu ya, potensi-potensi resiko itu yang nanti bisa dialami. Nah selanjutnya potensi yang kelima nih, resiko ya, maksudnya potensi resiko yang kelima. Selain kalau yang tiga tadi kelihatan, kalau yang satunya nggak kelihatan ya, polusi. Nah yang kelima nih, kadang-kadang ini teman-teman, apa ya, gangguan itu datang dari ya lingkungan yang kita lewati. Sebagai contoh nih, sebagai contoh kita jalan di situ banyak ya biasa lah ya, misalnya ini mohon maaf ya, pedang-pedang yang ada di trotoar atau apalah. Nah ketika jalan tuh kita jadi apa ya, kayak nggak konsisten, jalan tuh kayak tersendat-sendat gitu, dan Babe sering alami tuh. Nah karena hal itu kadang-kadang ya nabrak gitu. Ya walaupun nabrak orang antara orang, tapi kan gak enak juga. Untung aja jangan lupa selalu kata maaf, biasanya gitu. Jadi kalau kita jauh dari kata maaf, bisa-bisa nanti ribut, bisa-bisa ya tadinya mau jalan kaki, moodnya lagi enak, seneng, jadi nggak semangat. Itu teman-teman. Nah potensi resiko itu tentu masih banyak lagi ya. Itu yang Babe pernah alami dan Babe lihat mungkin. Kalau yang kayak penjambatan sih amit-amit nggak pernah, jangan pernah deh. Tapi yang kayak keserempet, kepleset, hampir nabrak seseorang karena saking padatnya, itu udah pernah lah. Walaupun ya itu masalah-masalah kecil. Bahkan polusi itu udah kerasa sendiri lah, nggak enak di pernapasan. Nah teman-teman, monggo teman-teman berkomentar selama jalan kaki, khusus untuk potensi resiko ya. Coba ceritakan dan komentar ya di kolom komentar video Babe ini. Akhir kata Babe akhiri ya. Ini Babe masih terus lanjut caki nih bentar lagi. Itu aja, salam jaki, salam sehat selalu ya. Yuk kita budayakan jalan kaki, jangan kendor untuk kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.